apabila ringan tangan berat parut. Nah, apabila berat tangan ringan parut. Nah, itu kata guru kami. Artinya wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa kafatil anbiya wal mursalin. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Yasin Al-Amin yang kami muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan takdirnya kita sama-sama bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermujalasah di majelis kita ini. Mudah-mudahan barakahnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita yang halal, yang barakah, serta mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan daripada kita sekalian bala dan musibah, serta mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Yasin Al-Ikhlas yang kami muliakan, pada kesempatan malam yang mulia ini sedikit kami sampaikan hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya ada 7 perkara, ada 7 macam yang dapat menerangi alam kubur, ya, yang mana kita sebagai manusia cepat atau lambat, ya, suatu saat pasti akan masuk yang namanya alam kubur, akan menjumpai dengan kematian. Maka kata Nabi, awwalu manazil min manazil akhirah al-qabr. Rumah daripada rumahmu menuju nanti negeri akhirat adalah kuburan. Maka saat ini kalau kita bayangkan yang namanya kubur, itu perkara yang paling menakutkan. Kenapa? Karena tidak ada lampunya, ya, pasti gelap. Itu menurut akal kita. Tetapi dalam kubur itu ada rahmat, ada azab, ya, ada nikmat, ada pula siksaan. Yakin kita sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya di dalam kubur itu ada nikmat, dan dalam kubur itu ada juga azab, ya. Maka kata Nabi, ada 7 perkara yang apabila diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqamah,
Ya, yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Saat kita melaksanakan ibadah maka ikhlas. Ya, ibadah apapun yang kita kerjakan semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beribadah dengan ikhlas, itu syarat di antara diterimanya amal ibadah, dan itu juga bisa menerangi nanti ketika kita berada di alam kubur. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apabila beramal di dalam hatinya tidak ada timbul rasa riya. Ya, apabila beramal tidak ada tersirat di dalam hatinya ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Ya, ciri-ciri orang yang beramal daripada amalnya riya itu diantaranya dia malas beribadah apabila sendirian. Kalau ia sendirian, polernya berzikir. Ya, kalau ia sendirian beribadah malas. Ya, tapi apabila di halayak ramai rajin dia beribadah. Ini orang yang riya nih. Ya, cirinya apabila sendirian dia malas beribadah. Apabila di halayak ramai dia rajin beribadah. Maka ini ciri daripada orang yang riya. Yang kedua apa? Bertambah amal apabila dipuji. Nah, saat dipuji ia beribadah, wah tambah rajin. Ya, saat sanjung saatnya beribadah, wah tambah hebat beribadah. Nah, ini ciri daripada orang yang riya. Ya, yang ketiga kurang beramal apabila dicela, apabila dihantak-hantak orang banjar ampe ya. Ada beramal lagi, kada mau beribadah lagi apabila dicelahnya beribadah. Nah, ya. Jadi kita jauhi daripada sifat riya ini. Ya, maka berusahalah kita semampu mungkin beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang tingkatan orang yang beribadah itu tiga. Ada orang yang beribadah itu niatnya ingin dapat surga, ada. Kenapa kau rajinnya beribadah? Aku hendak masuk surga. Ada juga, ya. Apa rajinnya ngaji? Apa rajinnya sembahyang? Rajinnya puasa dan sebagainya? Aku ingin mendapatkan surga yang Allah janji. Ada yang seperti itu, ya. Dan ada juga sebagian golongan orang yang beribadah itu ya takut dengan neraka. Apa rajinnya beribadah? Aku takut dengan azab kubur. Aku takut dengan siksa api neraka. Ada juga, ya. Ya, ikhlas tak yang seperti itu? Insya Allah ikhlas lah. Tapi ada tingkatan yang lebih mantap lagi. Dia beribadah itu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin takut dengan neraka, tetapi dia beribadah semata-mata cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta bicaranya, ini lain ceritanya, ya. Kalau kita nonton sinetron saking asiknya, saking cintanya, ganal nyamuk mengikut terasa lagi. Ya, kenapa? Saking cinta, bukan karena dia ingin masuk surga, bukan karena takut dengan neraka, tetapi karenanya beribadah itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau beribadah ikhlaslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu yang kita lakukan, maka itu bisa nanti menerangi alam kubur kita, ya. Kalau kita bicara masalah kubur ini takut kita, ya. Takut kita, ya. Kenapa? Sendirian di dalam tuh. Yang ikut hanya dua. Yang pertama amal baik, yang kedua amal jahat, ya. Yang satunya lagi keluarga mengantar cuman sampai ke sisi liang kubur, ya, tidak masuknya ke dalam. Kemudian saat kita ditimbun dengan tanah, mereka itu pulang, anak, istri, ya, kawan-kawan pulang. Tapi yang ikut ke dalam amal kebaikan dan amal kejahatan kita, ya, maka berusahalah kita beramal
harap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, yang bisa menerangi alam kubur itu adalah birrul walidaini, orang yang senantiasa berbuat baik dengan orang tua, ya. Maka kita nih hidup nih di antara orang yang wajib kita ucapkan syukur kepadanya adalah orang tua, ya. Maka kata Nabi, man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur dengan manusia, maka dia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kadang mampu bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan juga mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mana? Di antaranya adalah orang tua. Kita wajib bersyukur dengan orang tua. Ya, kenapa? Karena sebab ada kita di alam dunia ini tidak terlepas daripada adanya orang tua kita, ya, yang membesarkan kita, yang mengandung kita, ya, yang mendidik kita, ya, baik jasmani rohani kita, itu adalah orang tua. Maka wajib kita bersyukur kepadanya, ya, wajib kita bersyukur kepadanya. Di antaranya apabila dia masih hidup, muliakan dia, ya, mintalah ridho daripadanya. Jangan sampai kita menyakiti hati daripada orang tua. Sebab kata Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, barang siapa yang sedikit saja menyakiti hati orang tuanya, faqad aqahuma, maka sungguh dia termasuk anak yang durhaka. Sedikit aja menyakiti hati orang tua, pedih sakit hati orang tua, gara-gara lisan kita kah, gara-gara ucapan kita kah, maka itu termasuk daripada anak yang durhaka. Sampai Nabi menyebutkan ridallah bi ridha walidayhi wa sukhtullahi bi sukhtil walidayhi. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung daripada murkanya orang tua. Apabila dia masih hidup, muliakan, agungkan, hormati orang tua kita. Apabila kita sampai mendapatkan ridho daripada orang tua kita, maka alamatlah kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka sudah meninggal dunia, ya, saat mereka lagi hidup kita belum sempat berbakti dan sebagainya, masih ada kesempatan kita berbakti walaupun orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Caranya diantaranya adalah yang pertama, berusaha menjadi anak yang saleh, ya, atau perempuan berusaha menjadi anak yang salehah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Saat kita melaksanakan kebaikan, maka orang tua akan mendapatkan pahala, ya. Saat kita melaksanakan ketaatan, maka orang tua kita yang telah meninggal dunia akan merasa senang. Yang kedua, sambung terus silaturahmi, yang mana orang tua dulu saat hidup senantiasa menyambung silaturahmi. Ya, saat orang tua dulu hidup sering dia menyambung silaturahmi kepada keluarga ini, itu dan sebagainya. Maka kita sebagai anaknya, ya, sambung terus daripada saudara adik itu, ya. Jangan sampai sudah orang tua meninggal putus silaturahmi sudah. Nah, itu tidak sedikit akhir zaman seperti itu, ya. Waktu orang tua ada, wah, akrabnya luar biasa, ya. Tapi saat orang tua sudah meninggal, jangankan sepupuan lagi, ading-bading pun kadang-kadang sudah jarang bertemu, ya. Maka sambung terus silaturahmi yang mana orang tua dulu mengajarkannya, ya. Yang ketiga, doakan, ya, doakan terus orang tua kita, lebih-lebih setelah sholat lima waktu, ya, sholat 5 waktu, doakan orang tua kita, ya, doakan orang tua kita. Apabila ada masih makamnya, ya, ziarahi, ya, ziarahi itu kunjungi, ya, dikunjungi makam kedua orang tua kita. Artinya apabila kita mampu berbuat baik kepada orang tua kita,
menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan ini juga bisa menyebabkan ya terangnya kubur kita saat kita nanti meninggal dunia. Maka perintah Nabi menyambung silaturahim ini luar biasa. Man ahabba ayyabsutulahu bi rizki wa yunsa'alahu bi azari bal yassil rahimahu. Barang siapa, kata Nabi, yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, bal yassil rahimahu, maka sambunglah tali persaudaraan. Orang yang menyambung tali persaudaraan ini bisa panjang umur, bisa murah rezeki. Ya amalnya satu, cuman apa dia sambung tali persaudaraan. Kalau kita banyak saudara, banyak kawan, murah rezeki. Sebab makam kita ini rezeki itu datangnya dari kawan, ya. Nah, sebab kita ini makamnya makam asbab, Pak. Ya dah. Nah, sebabnya dari kawan dapat gawian, sebabnya dari kawan dapat lokak dan sebagainya. Maka kalau banyak kawan, banyaklah rezeki. Yang kedua, ya silaturahmi bisa memanjangkan umur. Ya, kenapa bisa memanjangkan umur? Andai kata kita sakit, kawan banyak, ya dah, ada pada dahuluan bawa ke rumah sakit, ya dah. Nah, kalau sudah sampai ke rumah sakit, insya Allah selamat kita. Ya, tapi kalau kawan kada ada, siapa yang bawa ke rumah sakit? Ya, dah. Ya, jadi saat sakit tetangga kiri kanan sibuk, dia mengangkat, dan ada ambulan di pikwalnya kita, ya dah. Artinya cepat kita mendapatkan pertolongan. Saat kita ditolong, maka itu bisa jadi menjadi umur kita tuh panjang. Saat kita mungkin kesusahan, ya, ada yang menolong. Kenapa? Karena ada silaturahim. Maka kata guru kami, ya dulu waktu mondok, beliau mengucapkan seperti ini: apabila ringan tangan, berat parut. Nah, apabila berat tangan, ringan parut. Nah, itu kata guru kami. Artinya kita ini hidup memang harus bersilaturahmi, berkawan. Apa dia? Apabila kita berkawan ringan tangan, senang menyapa, tolong menolong dan sebagainya, beratlah perut. Arti berat perut itu kenyang. Arti kenyang itu murah rezeki. Ya dah. Nah, kalau kita senantiasa menolong, berkawan baik dan sebagainya, insya Allah parut ini kenyang. Ya, datang ke pelabuhan ada kawan buah kopi, ya dah. Ya dah. Jadi nyaman aja. Tapi apabila tangan ini berat, maka ringanlah perut. Artinya apa? Kalau kita ini tidak nyambung silaturahim, apalagi tidak mau menolong kawan dan sebagainya, maka perut kita akan ringan. Jadi yang mau menolong, ya dah, kawan ke pelabuhan ada yang buat ngopi, ya dah. Kenapa? Ya dah. Kenapa? Karena tadi tidak ada mau menolong orang lain. Maka pepatah kita saat kita hidup di alam dunia boleh dipakai ini. Saat kita hidup di masyarakat, bersilaturahmi dan sebagainya, apa dia? Ringan tangan, berat perut. Ya dah. Berat tangan, ringan perut. Ya, ini 3 golongan di antara 7 golongan yang bisa menyebabkan kuburan itu terang. Apa dia? Yang pertama, al-ikhlasu bil ibadah. Apabila beribadah, ikhlas, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa dia? Al-amalu, amal itu seperti apa? Seperti sebuah benda yang mati. Waruhu wahwa ikhlas, dan rohnya itu adalah ikhlas. Jadi kita apabila beramal itu adalah bendanya sudah, ya, tapi kada bernyawa belum, ya. Nyawanya itu mana? Nyawanya itu wujudul ikhlas. Apabila ikhlas, ialah jadi amal itu. Tapi apabila kada ikhlas, seperti benda yang mati. Ya, kalau benda mati apa ada gunanya dah. Bini aja kalau mati kada mau. Nah, itu ceritanya dah. Ya, maka yang pertama al-ikhlasu bil ibadah. Ikhlaslah dalam beribadah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baiklah dengan orang tua.
menjaga silaturahim, sambung terus dari persaudaraan. Ini 3 perkara daripada 7 perkara yang bisa menyebabkan terangnya kuburan kita saat nanti kita meninggal dunia. Mudah-mudahan 3 perkara ini bisa kita amalkan. Kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita. Kita mampu beribadah dengan ikhlas, berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya, serta kita mampu menjaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah.